Baiklah, selamat datang kembali bersama saya Fandiman dalam pembahasan materi matematika. Untuk topik kali ini kita akan membahas tentang bab logika matematika untuk pembahasan kalimat majemuk. Terdapat 4 macam kalimat majemuk dalam pembahasan matematika kita dalam topik logika matematika. Apa saja? Terdapat disjungsi, konjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Nah, kita akan membahas satu persatu 4 macam kalimat majemuk ini. Pertama kita melihat tentang konjungsi, atau biasa dilambangkan dengan tanda seperti ini, notasi. Konjungsi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung dan, sehingga notasi seperti ini dibaca P dan Q. Kemudian kita perhatikan tabel kebenaran dari konjungsi. Di sini ada tabel untuk pernyataan P, pernyataan Q, dan bagaimana nilai kebenaran dari gabungan antara P dan Q. Jadi di sini ada kalimat benar, P dan Q benar. Kalimat benar, kalimat salah. Maka P dan Q menjadi salah. Kalimat salah, kalimat benar. Maka P dan Q menjadi salah. Dan kalimat salah, P dan Q menjadi bernilai salah. Untuk mempermudah kita kuasai saja konjungsi hanya akan bernilai benar jika pernyataan P dan Q benar. Kita lihat di sini, jika pernyataan P dan Q benar, maka itulah yang akan bernilai benar. Selain itu akan bernilai salah. Sebagai contoh kita perhatikan, misalnya pernyataan pertama, kalimat pertama, 3 adalah bilangan prima. Pernyataan ini bernilai benar. Kemudian pernyataan kedua, 3 adalah bilangan ganjil. Pernyataan ini juga bernilai benar. Maka dalam konjungsi P dan Q, 3 adalah bilangan prima dan ganjil. Maka nilai kebenarannya juga bernilai benar. Kemudian kita membahas tentang disjungsi dengan notasi seperti ini. Disjungsi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung atau, sehingga notasinya dibaca P atau Q. Dalam tabel kebenaran kita bisa perhatikan sama seperti tadi, ada kalimat pernyataan pertama, kalimat pernyataan kedua, serta gabungannya dengan menggunakan kata hubung atau. Maka untuk kalimat yang bernilai benar, kalimat kedua juga bernilai benar. Dalam disjungsi, P atau Q itu bernilai benar juga. Jika P benar dan Q salah, maka P atau Q akan bernilai benar. Jika P salah dan Q benar, P atau Q bernilai benar. Serta jika P bernilai salah dan Q bernilai salah, maka P atau Q akan bernilai salah juga. Nah, untuk mempermudah kita perhatikan bahwa disjungsi hanya akan salah jika kedua pernyataan P dan Q itu salah. Jadi hanya akan bernilai salah jika pernyataan pertama dan pernyataan kedua itu bernilai salah. Sedangkan selain itu pasti akan bernilai benar untuk disjungsi. Sebagai contoh, pernyataan pertama, paus adalah mamalia. Pernyataan ini bernilai benar. Pernyataan kedua, paus adalah herbivora. Pernyataan ini bernilai salah. Dalam tabel disjungsi, penggabungan antara P pernyataan pertama dan Q pernyataan kedua, kita baca P atau Q, paus adalah mamalia atau herbivora. Maka
Kita perhatikan dalam tabel, pernyataan ini akan bernilai benar. Yang berikutnya, implikasi. Dengan notasi sebagai berikut. Implikasi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung jika, titik-titik, maka, titik-titik. Sehingga notasi seperti ini dibaca jika P, maka Q. Kita perhatikan tabel kebenarannya. Pernyataan pertama adalah P dan pernyataan kedua adalah Q. Pernyataan pertama, pernyataan P bernilai benar dan Q bernilai benar. Dalam implikasi kita baca, jika P maka Q itu pasti bernilai benar. Pernyataan P bernilai benar, sedangkan pernyataan Q bernilai salah. Kita membaca dalam implikasi, jika P maka Q akan bernilai salah. Pernyataan P bernilai salah dan pernyataan Q bernilai benar. Dalam implikasi, jika P maka Q akan bernilai benar. Dan yang terakhir, pernyataan P bernilai salah dan pernyataan Q bernilai salah. Jika P maka Q akan bernilai benar. Untuk lebih jelas, kita perhatikan saja bahwa implikasi hanya bernilai salah jika anteseden atau kalimat P itu bernilai benar dan konsekuen atau kalimat Q itu bernilai salah. Jadi kita perhatikan saja, hanya kalimat P bernilai benar dan kalimat Q bernilai salah itu yang bernilai salah untuk implikasi. Sedangkan yang lainnya itu bernilai benar. Sebagai contoh, Andi belajar dengan teman sekelasnya. Kalimat ini merupakan pernyataan yang bernilai benar. Pernyataan Q, Andi dapat belajar di mana saja. Pernyataan ini juga bernilai benar. Dalam implikasi, jika P maka Q, jika Andi belajar dengan teman sekelasnya, maka Andi dapat belajar di mana saja. Kalimat ini merupakan pernyataan yang bernilai benar sesuai dengan tabel implikasi yang tadi. Dan yang terakhir kita membahas tentang biimplikasi dengan notasi sebagai berikut. Biimplikasi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung titik-titik, jika dan hanya jika. Sehingga notasinya akan dibaca jika P, jika dan hanya jika Q. Sekali lagi, P, jika dan hanya jika Q. Tabel kebenarannya untuk pernyataan P dan pernyataan Q. Pernyataan P bernilai benar dan pernyataan Q bernilai benar. Dalam biimplikasi, jika P, jika dan hanya jika Q akan bernilai benar. Pernyataan P bernilai benar, pernyataan Q bernilai salah. Dalam biimplikasi, P, jika dan hanya jika Q akan bernilai salah juga. Pernyataan P bernilai salah, pernyataan Q bernilai benar. Dalam biimplikasi, P, jika dan hanya jika Q akan bernilai salah. Dan pernyataan P bernilai salah, pernyataan Q bernilai salah. Dalam biimplikasi, P, jika dan hanya jika Q akan bernilai benar. Untuk lebih jelas, kita pahami bahwa biimplikasi akan bernilai benar jika sebab dan akibatnya atau pernyataan P dan Q-nya bernilai sama, baik sama-sama benar maupun sama-sama bernilai salah. Jadi sekali lagi, biimplikasi akan bernilai benar jika sebab dan akibatnya pernyataan P dan pernyataan Q itu bernilai sama, sama-sama bernilai benar atau sama-sama bernilai salah. Jadi demikian, kita telah melihat contoh, kita telah melihat tabel untuk biimplikasi
Selanjutnya contoh untuk biimplikasi ini kita perhatikan pernyataan pertama. Dalam pernyataan matematika 30 kali 2 sama dengan 60. Pernyataan ini bernilai benar. 60 adalah bilangan ganjil. Pernyataan ini bernilai salah. Dalam biimplikasi P jika dan hanya jika, Q jika digabungkan 30 kali 2 sama dengan 60. Jika dan hanya jika 60 adalah bilangan ganjil, maka pernyataan ini akan bernilai salah sesuai dengan tabel biimplikasi yang tadi. Sekian pembahasan kita untuk kalimat majemuk dalam bab logika matematika. Selanjutnya nanti akan kita bahas tentang ingkaran atau negasi dari kalimat majemuk ini dalam video selanjutnya. Semoga materi ini bisa dipahami dengan baik, dan sekian dan terima kasih.